Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita semua siap diberkati, amin. Haleluya, mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Sama-sama kami berkumpul, kami mau satu hati memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar malam hari ini kami mau siap diberkati, kami mau terima kekuatan dan sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Kau berkati sepanjang ibadah malam hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Boleh sama-sama saya undang kita bangkit berdiri, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Engkau yang mengalami kebaikan dan kasih Tuhan, naikkan pujian ini bersama-sama katakan. Begitu besar kasih-Mu atas hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
Malam ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Biar hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu malam ini, engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari rindukan Tuhan lebih lagi. Sebab saya percaya Tuhan lebih rindu untuk mendekap setiap kita malam ini. Dia rindu memberkati setiap kita malam ini. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari datang dengan segenap hati kita. Mari datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai, yes, hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati. Mari sama-sama nikmati Tuhan malam ini. Tuhan, biar hadirat-Mu penuhi setiap kami, dari yang terdepan sampai terbelakang. Oh, nikmati kemuliaan, menyembah-Mu
Mari para penyembahnya Tuhan, mari sembah Dia. Yes. Naikkan pujian Tuhan. Your presence Lord Jesus. Lebih lagi ku nikmati. Yes. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan. Ya, yes, Jesus. Kami datang Engkau Tuhan. Nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Sebab kami tahu saat kami berada di dalam hadirat Tuhan, kami merasa tenang. Di dalam hadirat Tuhan, kami aman. Di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan, ada pengharapan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan, ada damai yang sejati. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Oh. Jesus, Holy Spirit, ku nikmati sama-sama nyatakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu. Oh Yesus, ku nikmati kemuliaan-Mu, dan keagungan-Mu, oh Tuhan, kemuliaan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati Sebab Engkau yang layak.
saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah dambaan hidupku, Kau satu, Kaulah satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Ku ingin Kau ya Tuhan dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidup, Kau satu, Kaulah satu, satu. Amin. Terima kasih, terima kasih dari segalanya. Kami mau menikmati kasih-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau tinggal tenggelam di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Oh, kami mau bebaskan setiap hati kami menikmati hadir-Mu. Biar kasih-Mu itu yang memeluk setiap kami Tuhan. Engkau yang jamah setia. Oh, mengalirku semua. I love you Lord. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segalanya
Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi ya Bapa. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, sekarang ku ada. Yesus, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Mari saya coba undang bagi bersama-sama sembah Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Kasih-Mu Tuhan, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Inilah iman kami Tuhan, Kau satu-satunya sumber pengharapan kami. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Inilah iman kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya alasan untuk kami hidup Tuhan. Nama Yesus, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Katakan sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Hanya karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Sekarang ku ada. Yesus, oh Yesus, ku cintakan Lebih lagi katakan, selamanya Yesus. Amin. harapanku tak akan hilang karena
Mari sembah Dia, saudara. Nyatakan bahasa cintamu kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Kami mau mengasihi-Mu, Tuhan. Apapun keadaan kami malam hari ini Tuhan, apapun keadaan kami mau menyembah-Mu, Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Biar kami mau berkata Engkau baik bagi kami Tuhan dalam segala keadaan. Ajar kami terus bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya lagu yang keluar dari mulut kami, tapi bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dalam ketidakmengertian kami hari-hari ini Tuhan, mungkin kami sedang mengalami persoalan dalam hidup kami. Kami mau berhenti bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Tapi kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar bersyukur dalam segala keadaan. Beri kami kekuatan hari-hari ini Tuhan, untuk tetap bertahan, tetap kuat di dalam Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Di jalan dan kesempatan baru, di setiap musim kehidupan Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kesempatan baru sekali, Yesus selamanya, Yesus. Ini ungkapan hati kami. Tidak akan pernah hilang. Kami berharap kepada Tuhan. Sekarang ku Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi pujian ini dari awal, biar keluar dari hatimu. Dalam segala keadaan, ini ungkapan hati kami Tuhan. Amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Berilah kesempatan baru di setiap musim kehidupan.
musim kehidupan. Amin Tuhan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang hidup dan kesempatan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Lebih lagi katakan sekali Yesus, selama-lamanya kami percaya kepada tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku rasakan. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Haleluya, haleluya. Lihat hati kami Tuhan, selidiki hati kami masing-masing hari ini. Apakah kami mencintai yang lain lebih daripada Tuhan di hidup kami? Ajar kami mengasihi Engkau di atas segala-galanya di hidup ini Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh memberi hidup kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Iya Bapa, bawa kami dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, biar kami masuk lebih dalam menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tanganmu saudara, katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Lebih lagi panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Berseru kepada Tuhan, katakan Yesus, 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 ku berseru. Kami berseru Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus.
dalam hadirat-Mu kami kuat Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami teguh bahwa kami terus berpegang kepada iman kepada Engkau saja. Hari-hari ini dunia terus bergoncang. Keadaan semakin tidak pasti, tapi kami tahu dalam nama Yesus ada kepastian. Sebab Engkau Tuhan yang berjanji dan kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Engkau berbicara di tengah kami, sampaikan firman-Mu, isi hati-Mu bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mendengar, melakukan sehingga hidup kami ada di dalam perkenan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Siapa yang mengalami hadirat Tuhan malam hari ini, kita percaya bahwa Allah itu bertata di atas pujian penyembahan umatnya. Dan ketika Tuhan hadir, hadirat Tuhan ada di tengah kita, maka kita mengalami pemulihan dan kekuatan. Seringkali doa kita belum dijawab, tapi dalam hadirat Tuhan kita memperoleh kekuatan. Katakan, ada yang mau bersaksi malam ini? Saudara yang digerakkan Roh Kudus mau bersaksi, silakan boleh maju ke depan. Yang digerakkan Roh Kudus saja. Ya, saksikan kasih Tuhan saudara. Apa yang saudara alami bersama Tuhan. Saya yakin di antara saudara pasti punya banyak kesaksian. Jangan malu ya. Iblis itu sukanya menutup mulut supaya kita nggak ngomong tentang kebaikan Tuhan. Tapi Alkitab berkata kesaksian kita akan mengalahkan iblis. Katakan. Ya silakan. Ada yang mau bersaksi? Banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan Pak. Mau Bapak mau bersaksi? Ya, tepuk tangan. Mic. Ambil mic satu aja Pak. Ya. Udah, langsung. Ya. Cek. Shalom. Shalom semuanya. Senang sekali malam hari ini bisa datang di tempat ini. Sedikit kesaksian. Saya dulu seorang suami yang cukup keras ya. Saya suka emosi, saya suka marah dan saya enggak pernah menangis saya. Dulu istri saya selalu bilang sama saya, ayo kalau malam mesbah doa. Tapi tiap malam saya lebih suka dengan kumpul dengan teman-teman yang tidak jelas. Tiap malam saya keluar, istri saya tinggalin di rumah. Saya senang bergaul. Bahkan ketika lihat mesbah doa Bu Debbie, saya jengkel, saya benci. Isinya bagi saya itu isinya keras itu, hati saya keras Ibu. Tapi Tuhan tegur saya melalui saya sakit, lambung saya sakit waktu tahun Covid 2020. Saya bingung, saya sudah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh. Sampai suatu ketika saya beberapa kali masuk UGD, IGD itu udah sering, hampir tiap bulan masuk. Hampir saya meninggal. Saya hanya berpikir, saya kenapa ya? Waktu itu saya baru sadar. Saya tahu di YouTube mesbahnya Bu Debbie, saya baru sadar. Ternyata selama ini istri saya mendoakan saya supaya saya bertobat, supaya saya bisa dengerin mesbah doanya Bu Debbie. Malam itu juga obat saya itu banyak sekali saudara-saudara. Obat lambung saya, bahkan dokter spesialis lambung pun berkata, Pak percuma kalau Bapak berobat ke Penang pun percuma, ini dosisnya udah paling tinggi. Saya sudah putus asa, saya bingung. Lalu saya bertekad hati waktu itu saya habis ikut mesbah doa online.
Saya buang obat-obat saya itu di sampah malam itu juga. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau hidup sekalian, kalau mati sekalian. Saya nggak mau hidup seperti ini. Tiap hari minum puluhan obat, saya capek Tuhan. Detik itu saya tinggalin semua teman-teman saya. Saya dibilang sok munafik, enggak apa-apa. Saya mau cari Tuhan. Amin. Semenjak itu tiap hari, tiap malam, saya nggak pernah ngeluyur kemana-mana. Saya selalu duduk di mesbah doa. Saya dengerin Bu Devi selalu. Dan semenjak itu saya baru ngerasain. Rasanya menangis itu sukacita luar biasa. Amin. Damai sejahtera, saya nggak bisa temukan di mana-mana. Amin. Saya tinggalin semua, saya tinggalin hobi saya tinggalin komunitas saya. Tiap malam saya selalu ikut mesbah doa. Karena itu menjadi berkat buat saya dan rumah tangga saya. Ya saya disembuhkan Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Saya disembuhkan sampai detik ini. Amin. Saya tidak pernah minum obat, Yes. saya tidak pernah kontrol. Amin. Tapi rasanya sukacita damai. Amin. Makanya saya jauh dari Cikarang ke sini, saudara. Saya Dari Cikarang loh saudara, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Iya. bahkan kan dari jauh sampai dimanapun saya pengen datang karena di sini hadirat Tuhan luar biasa, Bu. Benar, Bu. Saya rasakan malam ini juga hadirat Tuhan itu seakan-akan itu lepas semua beban ini. Dan rasanya hati ini rasanya tenang sekali. Amin. Terima kasih Bu Devi dan Terima kasih Pak Tuhan Dani Yesus. yang Ya. bisa mengubah hidup kami. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus ya saudara. Bagaimana kita mendengar sendiri Tuhan itu sanggup. Seringkali kita ditipu oleh keadaan. Bayangkan terikat obat. Obatnya berapa macam Pak? Banyak ya. Sudah gak terhitung. Sakit lambung. Ya bahkan dokter di Indonesia bilang Bapak mau ke Penang pun udah gak ada guna. Karena ini sudah dosis yang paling tinggi. Ya diajak istri berdoa. Gak mau ya Pak. Lebih suka keluyuran ya. Akhirnya memang Tuhan harus izinkan begitu. Ya lalu cari Tuhan. Saya bisa membayangkan orang kalau gak bisa nangis saudara. Ya orang tuh kalau gak bisa nangis pasti hidupnya tertekan. Tapi orang kalau dikit-dikit nangis itu puji Tuhan. Ya puji Tuhan loh. Benar kan Bapak tadi bersaksi ternyata bisa nangis dalam hadirat Tuhan itu satu yang luar biasa. Ya yang kita lihat tadi Yesus berkata, kamu untuk menyembah Bapa gak perlu pergi ke Yerusalem. Karena di sana ada bait Allah, sebab Bapa itu roh dimanapun dia ada. Ketika kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kita melihat dari kesaksian malam ini akhirnya saya bisa mengerti kalau orang udah bosan hidup dengan obat. Ya, lalu akhirnya Bapak ikut mesbah doa, hatinya dijamah. Dengan iman dia buang semua obatnya saudara. Ya, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli. Jangan ditiru saudara ya. Kecuali kau punya iman. Tapi kita lihat dengan iman. Sampai hari ini gak minum obat, Tuhan sembuhkan, gak pernah ke dokter. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Ya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan waktu kita sungguh-sungguh percaya. Amin saudara. Ya coba kalau mau bolak-balik dokter terus. Ya kuncinya sebenarnya cuma satu Pak. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan. Hatimu dijamah. Ada sukacita damai sejahtera. Maka hati yang gembira itu obat yang manjur. Waktu orang hubungannya dengan Tuhan rusak. Gak mungkin ada damai sejahtera di hidupmu. Mau sekaya apapun engkau. Hari-hari ini dunia sedang digoncangkan saudara. Jangan menaruh harap kepada kekayaan. Jangan menaruh harap pada apapun juga. Tapi mari kita taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Ya kita mendengar malam ini bagaimana Tuhan luar biasa. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang juga yang ya bersaksi mengalami Tuhan. Ya kenapa saudara? Ada mesbah doa. Ya ternyata waktu pandemi itu memang itu adalah waktu yang Tuhan izinkan.
Ya, kita nggak bisa mau tengking kalau memang Tuhan izinkan sesuatu datang terjadi. Tapi saya melihat lewat pandemi itu ada sebuah gelombang kebangunan rohani. Orang-orang yang mau mencari Tuhan, mereka mengalami kesembuhan, pemulihan. Ya, dan saya percaya ketika kita dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, maka semua aspek di hidup kita ini dipulihkan Tuhan. Amin, saudara. Makanya saudara yang hari ini masih berkata, saya masih sakit, Bu. Cari Tuhan. Cari Tuhan, jangan cari manusia. Saya bersyukur juga ya, walaupun Bapak dan ini Ibu ya punya nomor WA saya, sering WA-WA-an, tapi mereka gak pernah minta didoakan. Gak pernah konseling sama saya. Ya, mereka cari Tuhan. Jangan cari saya gak bisa tolong saudara. Tapi cari Tuhan. Ya, ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan, saudara. Ya, kalau saudara cari obat, sembuhnya 1-2 jam. Tapi kalau saudara cari Tuhan, maka Dia Yesus yang sanggup menyembuhkan apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Sebab bagi Dia segala-galanya itu mungkin, saudara. Kita akan buka bersama 1 Petrus pasal yang keempat. Saya rasanya dorongan tuh begitu kuat. Tuhan sampaikan, persiapkan umatku, persiapkan jemaatku untuk memasuki hari-hari terakhir di akhir zaman, saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 12, saudara. Judul perikopnya adalah menderita sebagai Kristen. Siapa di sini orang Kristen? Kristen semua ya. Kalau ada yang belum, kita baptis di sini ya sekarang. Siapa yang sudah menderita? Ya, kalau belum menderita saya doakan supaya menderita. Karena Alkitab berkata orang Kristen itu memang harus menderita. Menderita sebagai Kristen, ayat 12 berkata di sana, baca bersama. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Siapa yang hari ini merasa, Tuhan, saya merasa kayak ada satu pergumulan, pencobaan yang begitu luar biasa. Saudara, ya kalau kita hari-hari ini sedang merasa bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, mengucap syukur, ayat 13 berkata begini, sebaliknya apa? Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi ternyata hanya orang-orang yang mengalami penderitaan, hanya orang-orang yang mengalami satu siksaan yang berat, hanya orang-orang yang merasakan seolah-olah ada nyala api yang begitu luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi mereka tetap bersukacita sesuai dengan bagian yang dia dapat dalam penderitaan Kristus. Maka mereka adalah orang-orang yang akan bergembira dan bersukacita pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya. Sebab tanpa salib kita tidak mungkin melihat kemuliaan. Makanya hari-hari ini kalau engkau sedang diuji, jangan bertanya saudara. Apalagi kau berkata, aku ini benar loh, aku ini tidak ada salah, kenapa aku mengalami ini, kenapa dan kenapa. Bersyukur sama Tuhan karena bersukacitalah karena kita sedang mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Kenapa kita harus menderita dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus? Supaya kita juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, dan itu menjadi kerinduan kita semua. Ayat 14 berkata, berbahagialah kamu jika kamu apa? Dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ya, ketika kita menderita, ketika kita dinista, tadi Bapak ngomong menjauhi teman-temannya, diomongin sok kudus, sok suci, sok rohani. Tidak apa-apa. Ya, yang penting kita mengambil bagian di dalam Kristus. Memang saudara, ketika kita ini menerima Yesus, kita pasti akan terpisah dari komunitas kita.
Karena semuanya berbeda. Saya sekarang gak betah ada dalam lingkungan pergaulan yang dulu. Omongannya gak nyambung. Ya, saya yakin ketika Bapak sekarang sudah ada dalam hadirat Tuhan, Bapak merasa bodoh banget ya dulu saya ya di pergaulan begitu ya. Yang gak jelas. Ya, tetapi ya itulah kalau orang masih belum dalam hadirat Tuhan, dia dibutakan. Sehingga dia melakukan banyak hal-hal yang aduh sia-sia banget ya dulu. Jangan ada saudara di antara kita, ayat 15 berkata, janganlah ada padamu ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Saya berdoa supaya setiap kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus gak lagi ada di antara kita sebagai pencuri, penjahat, pengacau. Ya, saudara tahu tuh pengacau. Ada orang-orang tuh kalau masuk dalam satu persekutuan dia tuh bikin kacau. Ya, karakternya itu loh. Gak mulutnya ember. Ya, kelakuannya itu saya berdoa di sini tidak ada, amin. Kalaupun ada jangan angkat tangan. Ya, di bawah itu ada kolam. Kita baptis, kita rendam 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ada orang-orang Kristen model begini saudara. Yang hidupnya itu menjadi batu sandungan. Ya, menjadi pengacau di mana dia ada. Di situ ada perpecahan. Ya, karena dia masih sakit jiwa. Ya, belum sembuh. Belum diisi oleh firman Tuhan. Apalagi pencuri, ya sekarang banyak orang saudara. Ya, pencuri itu bukan dalam hal nyolong saja. Ya, saudara pinjam 100, lalu nggak balikin, itu sama dengan pencuri. Sekarang banyak orang kan, gayanya wah, tapi ternyata pinjam 100. Ya, pinjol, pakainya bermerek dari atas sampai bawah, tapi tukang utang tidak bayar. Nah, itu pencuri itu. Ya, hati-hati saudara. Mari kita mengurus diri kita supaya kita nggak terjebak dalam hal-hal begini. Saya sudah lihat banyak orang nggak nyangka gayanya selangit, pinjam duit, buntut-buntutnya pinjam uang. Ya, kenapa? Untuk gaya hidup. Ya, karena gaya hidupnya selangit, ya dia butuh duit. Orang-orang yang begini saudara, menjadi kacau persekutuan, menjadi kacau gereja. Makanya saudara juga harus berhikmat. Kalau Tuhan tidak gerakkan, ya jangan kasih pinjem. Daripada nanti saudara tagih-tagih lagi di Facebook. Ya toh, bikin malu Tuhan lagi. Ya sesama orang Kristen, nanti bikin ayat, bikin status. Ya di gereja, kayak iya, padahal utang belum bayar. Nah, ini kita mempermalukan nama Tuhan. Saudara, ayat ini berkata kalau ada orang yang menderita karena pencuri, pembunuh, penjahat, ya mereka memang layak menderita, tapi kamu jangan ada di antara kita. Di hari-hari terakhir ini mari kita menjaga hidup kita, katakan amin. Jangan jadi pencuri, jangan jadi pembunuh, jangan jadi pengacau, apalagi penjahat. Ya, apa itu pembunuh? Oh, saya enggak bunuh orang, Bu. Alkitab berkata, seseorang yang membenci sesamanya, dia adalah pembunuh manusia, Yesus bilang. Jadi pastikan hari ini kita tidak punya roh pembunuhan. Artinya apa? Kau jangan menyimpan kepahitan. Kalau ada orang yang kau benci hari ini, lepaskan pengampunan. Karena Alkitab berkata, Yesus bilang, barang siapa membenci sesamanya manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Jangan saudara, karena kebencian itu akar dari pembunuhan. Kita lihat sekarang rasanya orang bunuh orang itu gampang sekali. Ya, suami terlibat pinjol, dibunuh sama istrinya, dibakar hidup-hidup. Ngeri sekarang ini. Kenapa? Karena ada kebencian yang tidak diselesaikan. Orang-orang yang muka-mukanya lugu, nggak kelihatan. Ya, hari-hari ini kita dengar berita demi berita di Indonesia ini mengerikan. Ya, seorang suami bunuh istri, dagingnya dijual. Loh, ini ada loh saudara. Dan terjadi di Indonesia. Ya, banyak orang saling bunuh. Aneh-aneh yang terjadi. Kemarin kita dengar berita 2 orang lansia meninggal di kamarnya, nggak ketahuan di rumahnya tertutup sudah berbau busuk. Ini terjadi di Indonesia saudara.
Kenapa bisa terjadi begini? Berkurangnya kasih. Ya, anaknya 3 nggak pernah nilai orang tua. Telepon ke orang tuanya. Ya, ini juga anak-anak kita nggak boleh durhaka. Setidaknya telepon orang tua kalau kau punya orang tua. Ya, kalau ada duit transferin dia duit. Amin. Aminnya itu nggak usah sambil teriak marah gitu. Amin. Amin anak-anak yang masih punya orang tua. Amin. Tuh anak kecil yang belum ada gaji aja teriak amin loh. Ya, iya kita harus sering lihat orang tua. Bayangkan punya anak 3. Mama papanya mati dalam rumah sudah berbau busuk gak ada yang tahu. Yang kedua juga kebangetan tetangga loh. Ya, kan udah tahu ada orang lansia. 1 hari gak keluar, 2 hari gak keluar rumah. Mbok yo diketuk rumahnya. Ya, kasih berkurang saudara. Sampai orang mati udah gak ketahuan. Kita lihat, jangan ada di antara kita yang menderita karena hal-hal seperti itu. Ayat 16 berkata, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat ini berkata, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Loh, orang Kristen menderita. Amin. Ada yang tanya sama saya, Bu, saya ini loh udah ikut Tuhan, udah doa, udah puasa, kok saya menderita? Di mana Tuhan? Ya saya bilang kalau kau enggak mau menderita, kau keluar dari bumi ini, pergi ke planet yang lain. Karena di bumi ini tempatnya penderitaan. Ya. Ayat ini dengan jelas berkata, jika engkau menderita sebagai orang Kristen, berarti memang orang Kristen itu memang harus menderita. Jangan salah gagal fokus sama Tuhan. Loh saya sudah ikut Tuhan loh. Saya sudah doa puasa, saya sudah begini. Kenapa saya menderita? Saya selalu berulang-ulang katakan. Kita ikut Tuhan bukan supaya kita tidak menderita. Justru karena dunia ini tempatnya penderitaan. Makanya kita perlu Tuhan. Karena kalau kita punya Tuhan kita menderita. Ada kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Jadi kau ikut Tuhan bukan supaya kau tidak menderita. Kita ikut Tuhan supaya ketika penderitaan datang kita beroleh kekuatan di dalam nama Yesus. Sebab dialah kekuatan bagi setiap kita. Dunia ini tempatnya penderitaan. Kalau ada orang gak mau menderita jangan tinggal di dunia. Ya, maka pergilah di kuburan. Ya, karena di sana tidak ada penderitaan. Enak di kuburan tidak ada penderitaan kalau tidak mau menderita. Tapi yang namanya hidup itu pasti menderita saudara. Lalu dikatakan jangan ia malu kalau ia menderita sebagai orang Kristen. Hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat 17 saya pengen kita baca dengan suara yang keras. Kenapa kita menderita? Baca 1, 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kenapa kita menderita? Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Setiap orang yang mau masuk surga harus diuji. Ya, tidak gampang, tidak mudah. Kemarin saya baca satu kisah pada zaman Soeharto katanya ada satu orang jenderal dia lagi antri di Istana Negara. Lalu ada pengusaha datang. Ya, sebelum masuk ke istana itu disuruh tunggu di satu ruangan dulu. Pengusaha ini pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Ditanya sama jenderalnya, "Kamu mau ketemu siapa?" "Pak Presiden." Ya.
Tiba-tiba ditampar sama jenderal ini, dia kaget. Kenapa kamu tampar saya? Kamu mau ketemu Pak Presiden dengan tampangmu seperti ini? Tidak menghormati kamu. Pulang kamu ganti baju, sekaya apapun kamu tidak boleh menghadap presiden dengan tampangmu celana pendek dan sendal jepit. Kamu pasti tidak akan dibolehkan masuk, pulang ganti baju berpakaian yang rapi. Itu cuma mau masuk istana, mau ketemu presiden. Saya yakin juga nggak mungkin dia diperbolehkan masuk. Saudara mau ketemu orang pakai celana pendek, sandal jepit, ya, datang ke rumah orang yang terhormat. Kira-kira diterima enggak saudara? Malah dipikir orang stres. Ya, kita harus tahu menempatkan diri. Kita mau ketemu sama siapa? Saudara, orang yang memasuk surga itu bukan orang sembarang. Ya, Alkitab berkata perlu proses pengujian, bahkan penghakiman akan dimulai. Dan awalnya penghakiman itu dimulai pada rumah Allah sendiri, anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dulu yang harus diuji. Ya. Jadi tidak semua orang yang mengaku Kristen itu bisa masuk ke dalam surga. Di dalam kitab Wahyu dikatakan hanya mereka yang sudah mencuci bersih pakaiannya. Mereka yang pakai jubah kekudusan, mereka yang boleh ketemu dengan Tuhan. Kenapa kita diuji? Karena Tuhan ingin kita dimurnikan. Ketika Ayub diuji saudara, Ayub yang begitu saleh, diizinkan Tuhan diuji oleh iblis. Ternyata di dalam ujian itu pun Alkitab berkata memang kesalehan manusia itu seperti pakaian kotor di hadapan Tuhan. Ayub kelihatannya saleh. Ketika diuji, mulai mulutnya nih ngomongnya ngalor ngidul. Dia bilang sama Tuhan begini, apakah kau punya mata? Kau gak bisa lihat orang saleh dan orang fasik? Kalaupun aku juga benar, pasti juga kau salah kan? Karena aku gak bisa kan bantahan sama kau. Ternyata memang benar Alkitab bilang kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Yang dipikir sudah saleh, ternyata ketika diuji masih banyak noda-noda yang perlu dimurnikan. Kalau hari ini saudara menderita, saudara diuji, percayalah itu bagian dari pemurnian. Bilang kanan kirimu, lagi diuji lah, puji Tuhan. Kau sedang dimurnikan. Amin. Ya, enggak usah tengking semua pencobaan. Enggak usah ditengking semua ujian. Ya, bahkan saya berdoa yang belum diuji, uji Tuhan. Amin. Ya, uji. Mending kita diuji sekarang ini di dunia. Mending kita menderita sekarang ini daripada kita menyesal kemudian dan kita nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Mending kita diseleksi sekarang. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, kita dulu yang dihakimi. Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Allah. Saudara, pada Injil Allah. Jangan iri, kadang-kadang kita lihat tuh orang ya nggak kenal Tuhan, hidupnya berdosa, tapi kok kelihatannya enak. Ya, aku ini loh udah sungguh-sungguh sama Tuhan, kok kayak begini, nggak apa-apa. Makin banyak kau menangis, ya, makin banyak air matamu yang tertampung di kirbatnya Tuhan, maka kemuliaanmu semakin besar di hadapan Tuhan. Amin. Jangan iri lihat orang berdosa. Ya, ada ibu-ibu datang sama saya, itu loh Bu, suami saya selingkuh. Saya hidupnya kayak begini, enggak dinafkahi sama anak-anak. Itu ani-aninya suami saya. Ani-ani, pelakor. Ya itu dikasih mobil sama suami saya, dibeliin rumah sama suami saya. Saya bilang sama ibu itu, biarin Bu, ibu berdoa saja. Jangan kau biarkan hatimu panas karena lihat dia dibeliin rumah, dibeliin mobil. Itu semua tipuan yang iblis kasih. Buat apa dia naik mobil punya rumah baru kalau masuk neraka? Belum sekarang penghakimannya.
Makanya saya mau bilang juga kalau ada anik-anik yang menonton khotbah ini, semoga ada anik-anik yang menonton. Ya, bertobat kau. Sekarang kelihatannya kau di atas angin, tapi yang namanya dosa, upah dosa itu adalah maut. Juga saya mau ngomong buat bapak-bapak yang sok jagoan, tinggalin istri, biayai anik-anik. Ya, kau juga tidak akan lolos dari penghukuman, Pak. Ya, hati-hati. Lagi selingkuh, serangan jantung, mati. Hati-hati. Saya nggak menakut-nakuti, saya hanya mengingatkan. Ya, bertobat saudara. Ya, dikatakan di sini bahwa kalau penghakiman itu dimulai pada kita, lalu apa yang akan terjadi? Bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Yang hari ini lagi senang-senang menikmati dosa. Yang hari ini lagi senang-senang menikmati kedagingan. Ayat 18. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu ayat 19 berkata, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Saya sekali lagi mau bilang, salah kalau pendeta bilang datang sama Tuhan kamu tidak akan ada pencobaan, gak ada penderitaan, itu salah. Hari ini menderita, yes, harus karena itu pemurnian. Tapi apa respon kita ketika kita sedang dalam penderitaan? Marilah ya, kita yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan dengan selalu berbuat baik, saudara. Ya, kalau kita menderita karena kehendak Allah. Karena banyak orang hari ini menderita bukan karena kehendak Allah, tapi karena kehendaknya sendiri. Ya, pinjol, dikejar-kejar, menderita. Itu bukan kehendak Tuhan. Ya, itu karena kebodohanmu. Ngapain kau pinjol? Sekarang gila-gilaan itu pinjol. HP saya bunyi, tirit, saya angkat saudara. Yang bicara mesin. Selamat Debbie Basir, kamu dapat pinjaman 30 juta, langsung saya matiin tik. Soalnya kalau saudara bilang ya, dia rekam suaramu ya. Ya, sekarang bahkan banyak yang bilang seolah-olah ada transferan masuk ke rekeningmu, padahal tuh enggak pernah ada, tapi sudah direkam suaramu. Lalu saudara bisa dipermalukan di mana-mana, saudara disuruh bayar. Hati-hati. Memang tawarannya menggiurkan, di WA saya itu loh, selamat Anda mendapatkan 50 juta, cuma kirim foto KTP. Ya, coba kalau orang sekarang yang memang ya gila uang, lagi gelap mata, saya ketemu banyak orang sekarang terjebak dengan pinjol. Kalau enggak pinjol, judi online, ya, pinjaman online, cewek online. Semua yang online-online ini bahaya memang. Ya, hati-hati saudara. Karena ini zamannya setan. Setan juga Ya, jadi hati-hati, berjaga-jaga. Yang namanya online ini dunia maya ini luar biasa. Mari kita hari-hari ini berdoa. Saling ingatkan supaya kita dan seisi rumah kita boleh sama-sama masuk dalam kerajaan sorga. Hari-hari ini mari kita terus melakukan kehendak Bapa saudara. Ya, saya itu pokoknya hari-hari ini dengan suami kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Berpacu dengan waktu, berlomba dengan waktu sampai orang-orang tanya, ibu tuh enggak capek ya? Dari sini terbang ke sini, terbang ke situ pelayanan. Nanti ini saya besok masih pelayanan sampai Minggu full. Nanti Senin saya ke Bandungan lagi peresmian pembukaan angkatan yang kedua sekolah misi. Ya, seminggu di sana ngajar, ya nanti balik lagi pelayanan lagi, ya sampai kadang-kadang, aduh saudara, kadang-kadang saya tuh di hati ya, selalu ada, nggak pernah ada hari kosong. Sebenarnya pengen ya, lagi ngurus-ngurus kembang, tadi pagi ngurus-ngurus kembang, tiba-tiba lihat jam, ada yang mau dibaptis hari ini.
Ya, tidak pernah ada hari kosong. Saya harus melepaskan kembang, ya Tuhan, ya panggilan pelayanan. Tapi saya bersuka cita karena saya tahu sorga bersuka cita ketika ada satu orang yang dibaptis menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Amin. Ya, saya semangat tadi pagi. Dari Belanda loh datang ke Indonesia jemaat Mesbah Doa menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dibaptis. Malam ini hadir orangnya. Ya, tadi sebenarnya tak suruh bersaksi. Ya, tapi nggak tahu nggak angkat tangan tadi ya. Puji Tuhan, tapi saudara ya, jemaat Mesbah Doa ada di Belanda. Ada di mana-mana. Orang-orang mengalami Tuhan. Ya, kita dengar tadi kesaksian diajak istrinya Mesbah Doa, enggak mau, marah-marah, keras. Ya, begitu asam lambung naik, keperkasaan turun. Yang tadinya suka marah-marah sama istri, akhirnya mau mati ini. Ya, mau mati, langsung cari Tuhan. Makanya bapak-bapak, jangan tunggu asam lambungmu naik. Cari Tuhan, amin. Tiap malam ikut Mesbah Doa supaya iman kita dibangun, dibangkitkan. Jadi saya berdoa saudara supaya kita semua, ayo hari-hari ini, ya coba saudara hitung waktu-waktu saudara itu habis buat apa. Apakah untuk melakukan kehendak Tuhan atau untuk sesuatu yang lain. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, saya percaya upah kita menanti di sorga, amin. Kita akan perjamuan kudus malam hari ini saudara. Sekali lagi perjamuan kudus, saya undang para imam musik. Perjamuan kudus adalah satu sakramen yang artinya ini sakral dan kudus. Jangan dengan bermain-main saudara melakukan perjamuan kudus. Karena itu Alkitab berkata banyak di antaramu yang sakit atau mati. Karena melakukan perjamuan kudus itu tidak sungguh-sungguh. Ini adalah tubuh dan darah Kristus yang kita peringati. Apapun pelanggaranmu, datang pada Tuhan hari ini. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur buat kematianmu di atas kayu salib. Aku bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Yang menguduskan hidupku. Angkat perjamuan dengan sungguh-sungguh hatimu kepada Tuhan. Bahkan saya mau bilang saudara. Setiap kali engkau angkat perjamuan ini. Bilang sama Tuhan. Darahmu juga tercurah bagi keluargaku yang belum bertobat. Bagi saudara-saudaraku yang belum bertobat. Bagi orang tuaku yang belum bertobat. Bagi anak cucuku yang belum bertobat. Minta dan klaim saudara. Saya selalu perkatakan Tuhan darah ini juga tercurah. Bagi keluarga saya yang belum mengenal Engkau. Kita mau datang kepada Tuhan malam ini. Kita mau bilang salibmu membuka mata kami Tuhan. Betapa berharga nilai hidup kami di hadapan Tuhan. Katakan bersama. Salibmu membuka mataku. Betapa berharga nilai hidupku. Yes Lord. Menanggung semua dosaku. Berikan hidupmu. Menggantikan diriku. Bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Sekali lagi katakan, mari bangkit berdiri saudara. Berapa berharga nilai diriku. Menanggung semua dosaku. Berikan hidupmu. Menggantikan
Mari renungkan hidupmu di hadapan Tuhan saudara. Tubuh dan darah Yesus diserahkan bagi hidup kita. Mohon pengampunan jika ada dosa, ada pelanggaran, minta sungguh-sungguh. Bahkan imani dan percaya bahwa tubuh dan darah Yesus membawa kesembuhan atas setiap sakit penyakit kita. Sebab apa yang tidak dapat kita tanggung sebagai manusia, itu sanggup dilakukan oleh Allah lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan ampuni kami Bapa. Ampuni pelanggaran kami dalam perkataan, dalam pikiran, perbuatan kami. Juga bagi keluarga kami berdiri di hadapan Tuhan hari ini. Memohon anugerah-Mu turun atas keluarga besar kami, karena Engkau juga mati bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti tinggi di tangan kananmu saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Kristus yang terpecah bagi saudara dan saya? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Angkat tinggi cawan di tangan kananmu saudara. Darah yang tercurah adalah bukti kasih Tuhan. Penderitaan yang begitu hebat Tuhan jalani bagi saudara dan saya. Karena memang tidak ada yang bisa mendapat keselamatan dengan kekuatannya sendiri. Hanya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ajar kami Tuhan menghormati darah-Mu, menghormati pengorbanan-Mu. Karena itu kutuk dosa kami sudah diputuskan. Kami tidak mau menghambakan diri lagi kepada dosa. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami menjadi milik Kristus. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, engkau percaya bahwa darah Kristus yang ada di tanganmu yang sudah mematahkan kutuk sakit penyakit, mematahkan kutuk kemiskinan, mematahkan kutuk maut, memberikan kehidupan yang kekal. Bukankah darah ini adalah persekutuan dengan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus? Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur pada Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
sekali lagi katakan, Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Kami bersyukur karena hadirat Tuhan memenuhi kami. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang goyah Tuhan teguhkan malam ini. Kami tidak akan kalah dengan apapun keadaan di hidup kami. Kami memutuskan mencari Tuhan hari-hari ini. Sebab orang yang mencari Tuhan akan menemukan kekuatannya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa membawa bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Bapa, bangsa ini ada di hati-Mu. Kami berdoa, kami berdiri bagi bangsa kami. Jauhkan bangsa ini dari segala kekacauan, kerusuhan, pertikaian, kelaparan, bahkan bencana Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami berdiri bagi Indonesia. Kasihi bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa ini. Ada begitu banyak kasus pembunuhan, bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang depresi. Bangsa kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Nyatakan diri-Mu di atas bangsa kami Tuhan. Kami berseru kepada-Mu Tuhan Yesus. Kasihi bangsa kami Tuhan. Kasihi bangsa Indonesia. Biarlah terjadi pertobatan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ada pertobatan yang terjadi. Hujan pertobatan tercurah bagi bangsa ini. Sehingga orang datang bertekuk lutut kepada Tuhan. Mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka mengalami pemulihan. Bahkan mereka mengalami kesembuhan Tuhan. Kami berdoa biar terang-Mu terbit di atas bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan di atas bangsa ini Tuhan. Engkau yang paling tahu. Engkau yang pegang kendali di atas Indonesia. Kami berdoa biarlah roh takut akan Tuhan turun atas setiap para pejabat di bangsa kami. Biarlah hujan pertobatan tercurah di atas pemerintahan bangsa ini. Berkati presiden Tuhan. Juga dalam pergantian presiden yang akan datang. Kami berdoa Tuhan yang pegang kendali. Indonesia aman di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Kasihi bangsa ini. Kasihi bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa ini. Kami berdoa biarlah para pejabat diberi roh takut akan Tuhan. Tidak ada korupsi karena Tuhan menjamah bangsa ini. Biar mereka berpikir untuk kepentingan rakyat di bangsa kami. Biarlah semua tatanan negara Tuhan Engkau turut bekerja memberi hikmat bagi para pembuat hukum. Supaya benar-benar hukum dan keadilan di atas bangsa kami boleh sungguh-sungguh ada Tuhan. Karena terang-Mu ada di atas bangsa ini. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di atas bangsa kami. Ampuni gereja-gereja-Mu Bapa. Ampuni Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Jika kami berdiri bukan lagi untuk karena kepentingan Tuhan. Tapi kepentingan diri sendiri. Kepentingan apapun. Ampuni Tuhan gereja-gereja-Mu. Beri belas kasihan. Beri hujan pertobatan tercurah. Biar gereja-Mu sungguh-sungguh membawa hati Tuhan di atas bangsa ini. Biar terjadi kesatuan Tuhan. Agar tubuh Kristus boleh bersatu. Untuk menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga bagi setiap hidup kami masing-masing malam ini.
Kami yang ada pergumulan, persoalan, kami tahu ketika kami cari Tuhan, kami dapat kekuatan Tuhan. Sehingga kami diberi kemenangan demi kemenangan, melewati setiap ujian iman. Nyala api yang datang itu tidak akan membakar kami Tuhan, sebab api-Mu lebih besar dalam hidup kami. Kau beri kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak cucu kami dipelihara Tuhan. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Itu doa kami Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup saudara mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Katakan Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya